Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 11 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,87% atau 59,57 poin menuju level tertinggi hariannya di 6.924,01. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level terendah di posisi 6.837,73. Volume saham yang diperdagangkan sebanyak 23,81 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 16,95 triliun rupiah. Sektor barang konsumen non-primer menyokong indeks komposit dengan kenaikan paling signifikan sebesar 3,25%. Investor asing terpantau masih mencatatkan aksi beli bersih atau net foreign buy senilai 184,04 miliar rupiah di seluruh pasar. Investor asing tercatat membeli saham PT Aneka Tambang hingga 271,22 miliar rupiah atau menjadi yang terbanyak pada perdagangan Kamis. Menyusul di belakangnya yakni saham PT Astra International dengan net foreign buy senilai 130,99 miliar rupiah dan saham PT Vale Indonesia sebesar 116,83 miliar rupiah. Di sisi sebaliknya, saham PT Bank Rakyat Indonesia justru paling ramai dilepas oleh asing dengan net sell 265,45 miliar rupiah. Selain itu, saham PT Perusahaan Gas Negara pun dijual asing sebanyak 44,37 miliar rupiah. Sentimen positif salah satunya datang dari rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat, di mana data JOLT Job Openings dilaporkan mengalami kenaikan dan mencapai angka 11,26 juta atau jauh lebih baik dari perkiraan pasar yang memproyeksikan hanya di angka 10,93 juta. Dari dalam negeri, hasil survei penjualan eceran mengindikasikan kinerja penjualan eceran pada periode Januari 2022 meningkat secara tahunan. Indeks penjualan real Januari 2022 tercatat sebesar 209,6 atau tumbuh 15,2%. Sementara itu, pada Februari 2022, perbaikan kinerja penjualan eceran diyakini akan berlanjut dengan pertumbuhan yang sedikit tertahan. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang masih dibayangi sentimen eksternal. Di antaranya, tensi geopolitik di Eropa dan potensi kenaikan suku bunga yang lebih cepat akibat tingginya tingkat inflasi. Financial Expert Ajaib Sekuritas Muhammad Syahri Zanas mengatakan, pelaku pasar memandang optimistis adanya kemungkinan meredanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Pihak Ukraina telah memberi sinyal ingin mencari solusi diplomatik selama gencatan senjata ini. Di sisi lain, pasar saham masih dibayangi sentimen langkah kebijakan moneter yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Penentunya ada di data inflasi yang dirilis malam tadi. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kemarin inflasi di Februari mencapai 0,8% secara bulanan. Ini sesuai konsensus proyeksi analis dan jauh lebih tinggi dari inflasi bulanan di Januari, hanya 0,6%. Secara tahunan, inflasi Amerika Serikat mencapai 7,9%, tertinggi 40 tahun terakhir. Syahri Zanas mengatakan seiring inflasi yang naik tinggi, peluang The Fed memperketat kebijakan moneter kian besar. Pelaku pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sampai 7 kali hingga 10 kali tahun ini, terang Syahri Zanas. Analis Pirip Sekuritas Indonesia Joshua Marsius juga berpendapat sentimen rilis data inflasi Amerika Serikat akan dominan mempengaruhi IHSG di akhir pekan ini. Sebab, The Fed akan meningkatkan suku bunga lebih cepat. Ini merupakan sentimen negatif untuk pasar saham, ujar Joshua. Di sisi lain, pasar saham domestik masih diuntungkan arus modal asing yang masuk beberapa pekan terakhir. Pasalnya, imbas tensi geopolitik cenderung minim bagi Indonesia. Mengingat data-data ekonomi dalam negeri yang sejauh ini masih positif, dengan sejumlah sentimen tersebut, Joshua memperkirakan IHSG Jumat akan bergerak di rentan support 6.824 dan resisten di 6.980.
Syahrizanas memprediksi IHSG akan bergerak di rentan 6.836,93. Sebagai informasi, pada perdagangan Kamis, IHSG ditutup meningkat 0,87% ke level 6.924,01. Investor asing masih melakukan aksi beli bersih dengan total net buy senilai 183,92 miliar di seluruh pasar. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat variasi pada perdagangan Kamis. Sebelumnya harga emas ditutup anjlok hampir 3%. Harga emas turun karena investor beramai-ramai menjual dan mengambil keuntungan setelah 4 hari berturut-turut naik. Pada perdagangan Kamis pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange terdongkrak 3,9 US dollar menjadi 1.992,1 US dollar per troy ounce. Akan tetapi, di pasar spot harga emas terkoreksi 5,31 US dollar ke level 1.986,8 per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas naik menjadi 98,183. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram menembus Rp1.010.000, anjlok Rp26.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam terpantau berada di level Rp917.000 per gram, lebih rendah Rp26.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia kembali rebound pada perdagangan Kamis petang. Minyak menguat di tengah komitmen dari unit Emirat Arab untuk meningkatkan produksinya guna mengisi pasokan minyak global yang kian mengetat. Pada sesi perdagangan sebelumnya, harga minyak sempat mengalami penurunan terbesar sejak awal pandemi COVID-19. Pada perdagangan Kamis pukul 15.34 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 menguat sebesar 3,81% menjadi 112,84 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 menguat 5,30% menjadi 117,03 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak terkoreksi pada Rabu setelah unit Emirat Arab meminta OPEC untuk meningkatkan produksi lebih cepat. Di antara anggota OPEC, unit Emirat Arab dan Arab Saudi sama-sama memiliki kapasitas cadangan. Namun, produsen lain merasa lebih sulit untuk memenuhi target produksi karena kurangnya investasi dalam infrastruktur selama beberapa tahun terakhir. Pasokan global terganggu akibat perang Rusia dengan Ukraina yang berdampak terhambatnya ekspor minyak Rusia. Harga juga melonjak karena Amerika Serikat melarang impor minyak Rusia yang diikuti oleh negara-negara barat lainnya. Berita penutup kita pada hari ini ialah sentimen eksternal masih menjadi penentu nasib rupiah. Salah satu yang dinantikan adalah rilis data inflasi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan inflasi tahunan di Februari mencapai 7,9%. Ini merupakan inflasi tertinggi Amerika Serikat dalam 40 tahun terakhir. Jika data keluar lebih tinggi dari perkiraan pasar, ini akan jadi sentimen negatif rupiah. Pasalnya, ada ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed yang lebih agresif di bulan berikutnya, ujar Fikri Permana, senior ekonomis Samuel Sekuritas. Selain itu, pelaku pasar juga akan merespon keputusan European Central Bank mempercepat pengurangan stimulus. Namun, Fikri optimis rupiah berpeluang menguat terbatas didukung penurunan persepsi risiko Indonesia. Yield obligasi acuan 10 tahun juga turun dari 6,9% menjadi 6,7%. Analis Monex Investindo Futures Faisal mengatakan pergerakan harga minyak juga akan menentukan kurs rupiah. Pasalnya, kenaikan minyak bisa mengerek inflasi. Faisal memprediksi hari ini rupiah akan bergerak di kisaran 14.220 hingga 14.360. Proyeksi Fikri kurs rupiah akan bergerak di kisaran 14.170 hingga 14.370. Kemarin,
Kurs spot rupiah naik 0,46% ke Rp14.276. Sementara kurs GISDOR menguat 0,51% menjadi Rp14.298 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.